Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dalam aturan larangan mudik yang berlaku tanggal 6 hingga 17 Mei, para pelaku perjalanan diharuskan untuk memiliki SIKM saat melewati pos penyekatan dan hanya diperbolehkan bagi kegiatan non-mudik atau yang bersifat darurat. Lantas seberapa efektif penggunaan SIKM dan pos penyekatan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia? Kita simak pemaparannya bersama dengan Jason Sambo. Jason, silakan. Ya, Egan dan juga pemirsa, sebelum menjawab pertanyaan Egan tadi, kita akan samakan dulu persepsi kita pemirsa soal apa itu SIKM atau surat izin keluar masuk. SIKM sendiri memang pemirsa sudah ditegaskan tadi bahwasanya memang digunakan oleh para pelaku perjalanan non-mudik yang akan kemudian melakukan perjalanan di masa aturan larangan mudik dengan kondisi-kondisi tertentu atau yang sifatnya darurat ataupun juga bisa dibilang emergency. Artinya untuk kegiatan mudik sudah ditegaskan sekali lagi tidak boleh apalagi menggunakan SIKM. Nah, kita lihat pemirsa, kategori-kategori apa saja, masyarakat mana saja yang boleh menggunakan SIKM untuk kemudian melakukan perjalanan non-mudik. Kategorinya di sini bisa kita lihat pemirsa, ada beberapa. Yang pertama adalah mereka baik ASN, kemudian swasta, TNI, Polri yang melakukan perjalanan dinas. Dan selain memiliki SIKM, nantinya juga harus ditambah dengan surat perjalanan yang sudah ditandatangani basah dan dicap basah oleh atasan ataupun instansi pemberi mandat perjalanan. Selain perjalanan dinas pemirsa, SIKM untuk pelaku perjalanan non-mudik ini juga diperbolehkan untuk kunjungan keluarga yang sakit. Kemudian berikutnya adalah untuk kunjungan duka atau meninggal dunia, dan berikutnya adalah untuk ibu hamil yang didampingi oleh satu orang pendamping, dan juga untuk kepentingan persalinan yang dapat didampingi oleh dua orang pendamping. Nah, pertanyaannya adalah pemirsa, sudah berapa banyak sebenarnya masyarakat yang kemudian mengajukan permohonan SIKM? Dari kita lihat datanya, hasil proses SIKM Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 6 hingga 9 Mei 2021, total jumlah permohonan SIKM ini sudah mencapai 2.703 permohonan, di mana 177 diantaranya ini masih dalam proses, kemudian yang dikabulkan permohonan SIKM-nya ini mencapai 1.079, dan yang ditolak ini mencapai 1.447 atau sekitar 53,5%. Mengapa begitu banyak pemirsa? Nah, ini sudah dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta, yakni Beni Agus Chandra, yang menjelaskan bahwa mayoritas pengajuan yang ditolak disebabkan karena data pemohon yang dimasukkan ini salah pemirsa. Seperti pemohon justru mencantumkan tujuan perjalanan dengan mudik dan perjalanan dinas yang semestinya diajukan ke pimpinan instansi. Selain itu, banyak juga warga di wilayah aglomerasi Jabodetabek yang mengajukan SIKM di DKI Jakarta, serta terakhir adalah pemalsuan dokumen yang diajukan oleh pemohon SIKM. Kita lihat lagi pemirsa, di mana saja sebenarnya SIKM ini dapat berlaku. Apakah kemudian pertanyaannya berlaku di wilayah aglomerasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut pemirsa, kita akan sama-sama mendengarkan kembali apa yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi persnya bersama Joko Widodo kemarin. Kita lihat dalam tayangan berikut. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sendiri pemirsa memang sudah menyatakan bahwasanya untuk wilayah aglomerasi ini tidak dibutuhkan SIKM pemirsa. Dan di mana saja sebenarnya wilayah-wilayah aglomerasi? Ada 8 wilayah aglomerasi pemirsa, yakni ada Sumatera Utara, kemudian Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, Yogyakarta Raya, Solo Raya, Surabaya Raya, dan juga Makassar Raya. Dan secara rinci pernyataan tersebut sudah disampaikan oleh Menko Perekonomian saat konferensi pers bersama Presiden Joko Widodo kemarin siang. Dan sejatinya dalam aturan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah tersebut pemirsa tidak pernah mengenal istilah yang namanya mudik lokal. Karena kegiatan mudik apapun itu tetap dilarang. Namun agar kegiatan sosial ekonomi atau kegiatan non-mudik di wilayah aglomerasi tetap berjalan, maka SIKM di wilayah aglomerasi tidak dibutuhkan. Kita lihat secara rinci dari wilayah-wilayah ini pemirsa, dari wilayah Sumatera Utara, mana saja wilayah yang masuk dalam wilayah aglomerasi di Sumatera Utara. Ini meliputi Medan, Deli Serdang, kemudian Binjai dan Karo. Kemudian untuk
Wilayah berikutnya adalah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Kemudian selanjutnya adalah Bandung Raya yang meliputi kota dan Kabupaten Bandung, kemudian Kabupaten Bandung Barat, serta kota Cimahi. Sementara untuk wilayah berikutnya, untuk wilayah Semarang Raya, ini meliputi Semarang, kemudian kota Kendal, Demak, Ungaran, dan juga Purwodadi. Selanjutnya untuk wilayah Yogyakarta Raya, ini meliputi kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan juga Gunung Kidul. Berikutnya untuk Solo Raya ini meliputi kota Solo, Sukoharjo, Karanganyar, dan Wonogiri, Sragen, Klaten, dan juga Boyolali. Dan berikutnya untuk Surabaya Raya ini sendiri pemirsa yang masuk wilayah aglomerasinya adalah ini meliputi Gresik, kemudian ada Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan juga Lamongan. Dan terakhir di Makassar Raya ini meliputi Takelar, Maros, dan juga Sungguh Minasa. Kita lihat lagi. Kita akan melihat lagi pemirsa pernyataan yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto terkait dengan kebijakan SIKM di wilayah aglomerasi dalam tayangan berikut. Kemudian untuk operasi kendaraan atau operasi ketupat, jumlah yang diperiksa kendaraannya adalah 113.694, yang diputarbalikan 41.097, dan pelanggaran travel Grab adalah 346 kendaraan. Nah, kembali ditegaskan bahwa untuk antar wilayah aglomerasi tidak memerlukan surat izin perjalanan. Ya, selain SIKM ada juga pos-pos penyekatan yang berjumlah 381 pos penyekatan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia setelah sebelumnya dari 333 pos penyekatan ini kemudian mengalami penambahan. Apa saja yang kemudian diperiksa di pos-pos penyekatan tersebut pemirsa? Ini yang pertama adalah hasil tes COVID-19, baik itu swab antigen maupun swab PCR yang diambil maksimal 1 kali 24 jam bagi para pelaku perjalanan non-mudik. Selain hasil tes COVID-19, yang juga perlu adalah SIKM atau surat izin perjalanan tertulis, dan ditambahkan seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, untuk mereka yang menjalani perjalanan dinas, maka mereka juga harus menyertakan surat perjalanan dinas ini yang juga ditandatangani basah dan juga dicap basah oleh atasan atau instansi pemberi mandat perjalanan. Namun ternyata pemirsa, pemeriksaan dari SIKM ini ternyata berdampak pada kemacetan yang biasanya terjadi akibat pos-pos penyekatan. Kita lihat pemirsa, ada beberapa kasus. Ini yang pertama terkait di hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, di mana akhirnya petugas yang bertugas harus membuka kembali pos penyekatan Kedung Waringin yang merupakan perbatasan Kabupaten Bekasi dan juga Karawang, di mana kejadian jebolnya pos penyekatan di pos Kedung Waringin ini terjadi lantaran kondisi di wilayah tersebut terjadi kemacetan panjang pemirsa. Alhasil sejumlah pemotor ini kemudian memprovokasi pengguna jalan lainnya untuk menerobos penyekatan dengan cara melawan arus. Ironisnya kejadian serupa terjadi lagi pada Selasa dini hari tadi. Selain kasus yang terjadi pembukaan kembali pos penyekatan di Kedung Waringin, yang berikutnya di hari pertama pemirsa pemberlakuan larangan mudik, yaitu pada Kamis 6 Mei 2021, ini petugas harus kembali membuka pos penyekatan di kilometer 31 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Ini dikarenakan banyak kemudian sejumlah buruh yang turun ke jalan dan memprotes penyekatan lantaran kemacetan yang ditimbulkan. Polisi pun akhirnya membuka pos penyekatan untuk mengurai kemacetan yang terjadi di kawasan tersebut. Memang susah-susah gampang pemirsa untuk menjalankan kebijakan ini. Kalau tidak dibuka pos penyekatannya maka akan terjadi kemacetan panjang. Sementara kalau dibuka, kita bisa bayangkan berapa banyak kendaraan yang bisa lolos di pos penyekatan tersebut. Tapi satu hal yang menjadi jaminan adalah ketika para pemudik lolos di satu pos penyekatan, bukan berarti mereka akan lolos lagi di pos penyekatan berikutnya atau di wilayah destinasi tujuan mereka. Kita lihat lagi pemirsa dalam slide berikutnya. Sanksi-sanksi apa saja sebenarnya yang ditetapkan bagi mereka yang nekat atau mencuri-curi kesempatan untuk mudik di masa larangan mudik ini? Yang pertama, untuk mobil pribadi sesuai dengan surat edaran nomor 13 tahun 2021, maka sanksinya akan diputarbalikan. Sudah lebih dari 100.000 kendaraan sampai dengan kemarin yang sudah diputarbalikan karena kemudian nekat untuk melakukan perjalanan mudik. Kemudian kategori yang kedua adalah untuk mobil pribadi yang mengangkut penumpang dan juga travel gelap pemirsa. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, maka sanksi yang akan diberikan adalah kurungan penjara selama 2 bulan atau denda sebesar Rp500.000. Dan yang terakhir adalah kelompok atau kategori truk barang yang mengangkut penumpang. Ini juga sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, maka sanksinya adalah kurungan penjara selama 1 bulan atau denda sebesar Rp200.000.
Rp350.000. Tapi memang kalau kita melihat banyak sekali dari kemarin pemberitaan-pemberitaan yang mengangkat nekatnya warga yang berusaha menerobos dari pos-pos penyekatan yang sudah ada, mulai dari ikut atau kemudian menerobos lewat kendaraan truk sayur, kemudian ada truk-truk lainnya dan juga mobil minibus yang sebenarnya bukan milik mereka, tapi mereka juga harus mengikuti travel gelap karena berusaha untuk menerobos pos-pos penyekatan ini. Dan berikutnya pemirsa, kita lihat lagi, selain mereka yang kemudian nekat untuk melakukan mudik, ternyata juga ada yang menjadi concern lainnya, yakni mereka yang juga memprovokasi. Dan berikut ini ada beberapa kasus provokasi atau orang-orang yang disinyalir mengajak orang lain untuk melakukan mudik di masalah aturan larangan mudik. Kasus yang pertama ini pemirsa, yakni ex-wakil ketua FPI Aceh berinisial W yang kemudian memprovokasi warga untuk menerobos penyekatan mudik. Untuk kasus yang ini pemirsa, beredar video yang dibuat pada 8 Mei 2021 berdurasi 1 menit 22 detik. Pria berinisial W tersebut yang mengenakan sorban dan gamis memprovokasi warga untuk menerobos ramai-ramai pos penyekatan mudik. Selain itu, mantan petinggi FPI itu juga mencaci pemerintah dengan mengatakan rezim setan iblis yang bekerja untuk komunis. W sendiri ditangkap di kediamannya di Aceh Besar pada Minggu sekitar pukul 18.00 dan dijerat dengan Undang-Undang ITE. Sementara untuk kasus yang kedua, pemirsa, ini juga ada 3 provokator yang berinisial ES, AA dan juga BES, di mana mereka menyebarkan pesan di WhatsApp grup untuk kemudian membuat kemacetan. Kasus 3 provokator di WA grup ini pemirsa, di mana para pelaku berusaha mengajak pelaku usaha transportasi untuk kemudian melakukan aksi demonstrasi agar menuntut diperbolehkannya mengangkut penumpang. Rencananya aksi akan mereka lakukan di beberapa ruas tol dan kemudian mereka sendiri sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan sudah ada beberapa grup-grup percakapan di WhatsApp yang mereka kirimi oleh pesan yang serupa. Kita lihat lagi pemirsa, apa sebenarnya yang menjadi hukuman atau ganjaran bagi mereka yang berusaha untuk melakukan provokasi, mengajak orang untuk mudik di masa larangan mudik, pemirsa, selain terkena Undang-Undang ITE tadi, tapi kalau kita lihat di KUHP pasal 160 sudah jelas ditulis bahwa barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, maka akan diancam dengan pidana paling lama yaitu 6 tahun penjara atau denda paling banyak Rp4.500 pemirsa. Jadi sekali lagi pemirsa, Anda kemudian harus diajak lagi untuk sama-sama merenungkan kembali. Aturan larangan mudik ini dibuat pemirsa agar angka kasus positif tidak melonjak. Selain itu juga agar tsunami COVID yang terjadi dan dialami warga India ini kemudian tidak terjadi di Indonesia. Kalaupun Anda lolos di penyekatan, di pos penyekatan, sekali lagi saya ingatkan pemirsa, belum tentu Anda akan lolos di pos penyekatan berikutnya. Dan tidak mudik tahun ini pemirsa bukan karena tidak sayang, justru karena Anda sayang terhadap keluarga Anda, maka Anda harus tahan dulu keinginan Anda untuk mudik. Karena apa Anda bisa menjamin kalau Anda bebas virus ketika memutuskan untuk mudik? Jadi kalau Anda masih berniat mudik, sebaiknya pikir lagi. Kembali ke Egan. Baik, terima kasih Jason Sambo.